Namo Buddhaya. Salam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kelas Agama Buddha 1 BUMF dengan dosen pembimbing Pak Dwi Susanto SPDB. Jadi pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan sharing dhamma kami yang bertopik Dharma Yatra. Sebelum kita masuk ke dalam video, persilakanlah anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Stephen Mutia Leonardi dengan NPM 2241033. Perkenalkan, nama saya Christian Dianata dengan NPM 2241003. Saya Natalia dengan NPM 2241007. Perkenalkan, nama saya Kristina Anggrena dengan NPM 2241005. Namo Buddhaya, nama saya Anggrani dengan NPM 2241002. Nama saya Charles Ong dengan NPM 2241010. Saya Indah dengan NPM 2241006. Nama saya Serlin dengan NPM 2241176. Perkenalkan, nama saya Jocelyn NPM 2241308. Perkenalkan, nama saya Jeffrey dengan NPM 2241308. Perkenalkan, nama saya Kevin Winata dengan NPM 2241009. Nama saya Lisa Theo dengan NPM 2241048. Perkenalkan, nama saya Kennedy dengan nomor NPM 2241279. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan proposal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal kami. Pada zaman di mana teknologi dan ekonomi adalah suatu hal yang diutamakan, dapat kita lihat masyarakat yang menjadi apatis, cuek, dan tidak peduli dengan ajaran keagamaan. Dibandingkan dengan pendidikan ilmu-ilmu yang lain, pendidikan agama Buddha sangat jarang ditekuni dan didalami. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpisah atau terbebani dengan mempelajari ajaran agama Buddhis. Bahkan tidak sedikit umat-umat Buddha yang tidak pernah melakukan kegiatan keagamaan. Kasus tersebut dapat muncul biasa dikarenakan kebingungan atau ketidaktahuan mengenai cara pelaksanaan kegiatan agama atau karena ada timbul kesibukan lain yang dirasa lebih penting. Dari observasi yang kami lakukan dalam kegiatan ini, umat-umat yang menganggap serius mengenai ajaran Buddhis berasal dari generasi tua atau orang dewasa dan lanjut usia. Sedangkan sangat banyak umat-umat Buddhis dari generasi muda yang menganggap pendidikan agama sebagai hal yang dikesampingkan untuk hari esok. Hal ini dikarenakan generasi tua yang sudah lebih berpengalaman dan bijak dapat mengetahui arti penting dari mempelajari dan menerapkan ajaran agama Buddhis. Bagi generasi muda yang masih belum terlalu mengerti mengenai ajaran Dhamma dan lebih fokus kepada kehidupan dan kesenangan duniawi, maka mempelajari agama dirasakan tidak menjadi suatu prioritas. Untuk itu, maka generasi muda yang akan melanjutkan dan meneruskan agama Buddhis harus dapat dibimbing dan dididik dengan baik agar dapat mengetahui arti penting ajaran agama dalam keadaan dunia yang semakin gelap. Dari ini, kami juga menyadari betapa pentingnya untuk terus menerapkan dan menyebarkan perihal ajaran agama Buddha dan makna dalam ajaran tersebut, baik kepada yang sudah mengetahui dan ingin pendalaman lebih lanjut, ataupun kepada kalangan yang masih belum mengerti atau yang sama sekali tidak mengetahui mengenai ajaran Buddhis. Maka dari ini muncullah keinginan dan pemikiran untuk menyebarkan ajaran agama Buddhis dengan harapan bahwa dhamma yang diberitakan dapat memperluas dan menambah wawasan mengenai ilmu agama Buddhis. Kegiatan direncanakan dari buat pemikiran kami adalah suatu kegiatan sharing dhamma atau dhamma desana dengan tema Dharma Yatra, di mana pada kegiatan ini sudah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada proposal ini akan dibahas mengenai detail dari kegiatan sharing dhamma yang telah kami laksanakan. Kemudian kita masuk ke dalam poin 1,2 yaitu tujuan penulisan, di mana dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyebarkan mengenai ajaran Buddha dengan topik Dharma Yatra kepada masyarakat golongan Buddha dan mengajak masyarakat untuk terus menekuni dan juga menerapkan ajaran agama Buddha. 1.3 Manfaat penulisan. Adapun manfaat yang diharapkan oleh kami yang akan didapat adalah 1. Peserta yang mengikuti dapat memperoleh ilmu baru yang dapat berguna untuk kedepannya setelah mengikuti kegiatan. 2. Peserta yang mengikuti dapat lebih tekun dalam mempelajari ajaran agama Buddha. 3. Peserta yang mengikuti dapat mengetahui lebih banyak mengenai Dharma Yatra. Deskripsi lokasi kegiatan ini akan dilaksanakan pada Wihara Geraha Buddha Manggala yang terletak pada perumahan Baloi Mas Permai Blok B nomor 21. Ada pun beberapa alasan pemilihan wihara tersebut. Dari keseluruhan wihara yang telah diusulkan didasari oleh beberapa alasan, diantaranya karenanya lengkapnya fasilitas wihara sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar, jumlah umat yang ditampung wihara itu sangat banyak, dan kemudahan akses lokasi wihara sehingga dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat Buddha. Namo Buddhaya, saya Christian Dianata dari kelas 1 BUMF kelompok 1. Saya di sini membacakan partisipan kegiatan. Yang pertama itu ada Lisa Theo sebagai ketua kelompok dan pembawa materi.
dan ada Christina sebagai moderator, Steven sebagai moderator dan pembawa materi, Minata sebagai dokumentasi, Jeffrey sebagai bendahara, Kennedy sebagai keamanan, Anggriani, Jocelyn dan saya sendiri, Christian Denata sebagai tim desain, Natalia sebagai fasilitator dan pembawa materi, Indah sebagai fasilitator, Charles sebagai administrasi, dan Charlene sebagai administrasi. Ada juga peserta seminar yaitu seluruh umat Vihara Geraha Buddha Manggala pada tingkat SMP. Perkenalkan, nama saya Kennedy dengan nomor NPM 2241279. Pada hari ini saya akan membahas tentang bahan dan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan BGBM. Dalam pelaksanaan kegiatan sharing dhamma ini kami menggunakan beberapa alat dan bahan. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan BGBM. Yang pertama itu laptop atau smartphone, kedua platform survei hasil kegiatan atau Google Form dan media promosi, media sosial dan word of mouth, proyektor dan layar proyektor. Bahan-bahan yang kita gunakan seperti materi presentasi dan survei tingkat pelaksanaan seminar. Metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan pada kegiatan proposal dilakukan dengan metode penyuluhan dari anggota pelaksanaan kegiatan proposal kepada pihak yang dituju atau peserta kebaktian mingguan SMP Vihara Geraha Buddha Manggala. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sharing dhamma yaitu sebagai berikut. Yang pertama persiapan, kemudian pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan yang terakhir pembuatan laporan. Pengumpulan data. Berdasarkan dari kegiatan proposal yang akan dilakukan, data yang digunakan dalam melakukan kegiatan pada proposal ini yaitu dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, Pramiyati 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh kami selama kegiatan proposal ini berlangsung adalah yang pertama, metode observasi dan survei lapangan. Survei lapangan dilakukan secara langsung pada lokasi vihara yang dipilih dan melakukan observasi terhadap lingkungan vihara dan sekitarnya. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan menanyai dan mengkonfirmasi beberapa hal kepada panitia dan pengurus vihara untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai proses pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini kami mendapatkan dan mencari informasi dari sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel, dan penulisan ilmiah untuk mendapat pemahaman lebih dalam mengenai topik pelaksanaan kegiatan. 2.6 Metode pengolahan data. Metode pengolahan data merupakan proses dari langkah-langkah pada pengolahan data dan analisis data tergantung pada pendekatan yang dilakukan pada kegiatan pelaksana proposal ini. Metode mendekatkan yang dipakai adalah metode pekerjaan lapangan. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan selama kegiatan proposal di Vihara VGBM berlangsung, antara lain persiapan pelaksanaan, kegiatan, evaluasi, dan pembuatan dan laporan. 2.7 Metode analisis data. Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam melakukan proses kegiatan proposal. Adapun metode analisis data untuk kegiatan ini berupa metode analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan dan dianalisis berupa pertanyaan yang tidak merupakan data yang bersifat angka yang memerlukan perhitungan. Contoh data tersebut data hasil wawancara, observasi, dan hasil studi pustaka. Terima kasih. Di bab 3 itu ada laporan biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu laporan biaya. Dalam pelaksanaan kegiatan kami diperlukan pembiayaan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Ada juga pengeluaran biaya yang kami lakukan itu adalah yang pertama itu ada biaya hadiah bentuk apresiasi kepada peserta ada 8 buah dengan harga satuannya 6.000, total ada 48.000. Yang kedua itu ada biaya lainnya ada 30.000, total ada 78.000 biaya yang kami keluarkan. Adapun pembiayaan kegiatan kami itu berasal dari tabungan masing-masing anggota kelompok. Yang kedua itu ada jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan kami dilakukan pada hari Minggu 4 Desember 2022 pada jam 9 sampai 10.30 pagi di Vihara Geraha Buddha Manggala. Bab 4 pelaksanaan kegiatan. Bab pertama proses pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan terdapat 4 tahapan proses yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan kegiatan. Ada juga rincian dalam 4 tahapan proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan telah dilakukan diskusi mengenai jenis kegiatan, topik, tujuan, target audiens, dan waktu atau tempat pelaksanaan kegiatan. Ada juga hal ini didukung dengan diskusi kelompok, pengumpulan materi, riset pribadi atau kelompok, wawancara, dan juga survei lokasi yang secara langsung dilakukan oleh anggota kelompok. Juga telah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan seperti pengumpulan dan riset mengenai topik yang akan dibawa, pembuatan slide presentasi, dan sebagainya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan maka dilakukan kegiatan secara langsung, di mana pada kegiatan tersebut terdapat perkiraan estimasi perincian jadwal sebagai berikut. Jam 9 sampai 9.20 pembacaan parita bersama, 9.20 sampai 9.25 pembagian ruang peserta SMP atau SMA, 9.25 sampai 9.30 pembukaan, 9.30 sampai 9.45 sesi ice breaking, 9.45 sampai 10.15 sesi sharing dharma bertopik Dhamma Yatra, 10.15 sampai 10.20 sesi penutup, 10.20 sampai 10.30 pembacaan perkara kata bersama. Kemudian yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi maka dilakukan dengan pembagian survei online kepada
peserta kegiatan sharing Dharma, masukan dari tim panitia wihara, dan asesmen pribadi. Dalam pelaksanaan survei online dilakukan dengan media Google Form. Ada juga hasil survei tersebut dapat diolah menjadi masukan kepada tim. Dalam asesmen pribadi dan masukan wihara, kami melakukan diskusi pribadi dan pembicaraan kecil setelah kegiatan berakhir. Yang terakhir, yang keempat, tahap pembuatan laporan kegiatan. Dalam pembuatan laporan kegiatan untuk kegiatan sharing Dharma di Vihara Graha Buddha Manggala, maka dilakukan dengan bantuan Microsoft Word dengan pembagian tugas untuk pembuatan laporan. Hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Selain itu, hasil yang kami dapatkan adalah foto-foto yang dapat menjadi bukti dokumentasi kita selama proses pelaksanaan kegiatan ini. Dampak pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada pula dampak dan manfaat yang timbul. Yang pertama, peserta kegiatan dapat mengetahui lebih banyak mengenai sejarah Dharma Yatra. Kedua, peserta kegiatan dapat mengetahui manfaat Dharma Yatra, terutama untuk generasi muda. Yang ketiga, peserta kegiatan dapat mengetahui tentang tempat-tempat Dharma Yatra di dunia serta di Indonesia. Yang keempat, peserta kegiatan mendapatkan ilmu baru dan keamanan baik. Ada juga sebagai panitia pelaksana, terdapat dampak yang juga kita rasakan, yaitu yang pertama, panitia dapat memperoleh dan mendalami topik sharing Dharma, yaitu Dharma Yatra, secara lebih mendalam. Yang kedua, panitia dapat mengasah kemampuan masing-masing dalam proses menyusun dan melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, panitia dapat melakukan keamanan baik dengan menyebarkan Dhamma. Bab 5.1 Kesimpulan. Dalam pelaksanaan kegiatan sharing Dhamma dapat dilakukan dengan baik dan lancar oleh kelompok kepada peserta kebaktian sekolah minggu 3 SMP pada minggu pada Desember 2022, di mana kegiatan dilaksanakan di Vihara Graha Buddha Manggala dengan topik kegiatan Dhamma Yatra. Ada juga dalam pelaksanaan kegiatan, setiap anggota melakukan pembagian tugas secara baik dan aktif dengan saling menolong dan memberi masukan. Maka kegiatan juga dapat terjalankan tanpa adanya halangan yang berarti dan halangan yang muncul dapat ditanggapi dengan cepat dan efektif oleh tim pelaksana kegiatan. 5.2 Saran. Kami sebagai panitia pelaksanaan juga sadar dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak luput. Ada juga saran yang dapat didapati dari hasil survei online yang diisi oleh peserta kegiatan adalah bagi pemateri untuk lebih mempersiapkan diri dan memperlambat penjelasan agar dapat dimengerti lebih bagus lagi oleh peserta kegiatan. Juga untuk tim supaya dapat melakukan pengecekan dan koordinasi yang lebih baik lagi ke depannya agar sharing Dhamma dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Berikut daftar pustaka atau referensi yang dipergunakan dalam proposal ini. Sekian dari kelompok kami mengenai video hasil kegiatan sharing Dhamma dengan topik Dhamma Yatra. Dengan ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga mohon maaf jika terdapat sesuatu yang tidak mengenakan atau suatu kesalahan dalam video ini. Akhir kata kami ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.